Aku masih mendengar ini loh, ada suara teriakan tentang gempa. Orang pada teriak-teriak gitu. Gempa, gempa, gempa gitu. Itu aku masih ngerasain sih. Iya. Sebelumnya, aku tuh punya firasat jelek tau lo. Di situ. Iya, bener-bener kayak kok gue gak nyaman gitu kan. Kayak uring-uringan sendiri, terus kata mamiku bilang, ini pasti kalau dedek kayak gini nih pasti akan ada bencana nih. Aku merasakan juga masih ada kayak gelombang air besar gitu yang kayak di kepala aku tuh masih terlihat gitu, kayak tolong gitu. Kalau mau minum, makan. Enjoy aja di sini. Tapi kemarin tuh kita ngerasain gak sih lu Iya. kalau waktu kita ada gempa, terus kan kejadiannya di Cianjur ya, terus dan sekitarnya, tapi kita ngerasain juga gitu. Iya. Gempanya di darat ya, bukan di laut. Apakah itu yang membuat lebih besar getarannya? Nggak paham. Iya, nggak paham juga sih. Tapi sebelum, lu tau gak sih kejadiannya itu kan besoknya Cianjur. Sebelumnya, aku tuh punya firasat jelek tau gak lu? Di situ. Iya, bener-bener kayak kok gue gak nyaman gitu kan. Kayak uring-uringan sendiri, terus kata mamiku bilang, ini pasti kalau dedek kayak gini nih pasti akan ada bencana nih, kayak gitu. Ternyata it happen kan. Kejadian kan di Cianjur yang kemarin itu. 600 orang kalau nggak salah kabar terakhir Iya, loh. gila ya. Iya. Gue sampai kayak, oh my god, terjadi gempa gitu kan. Kerasa ya. Kerasa banget, parah. Dan aku ngerasa ya, gempa itu kayak gempa penutupan di akhir tahun gitu nggak sih? Kayak, ya mungkin masih ada. Bayang-bayang setiap bulan Desember, setiap akhir tahun, kalau ada bencana tuh masih setiap tahunnya kayak selalu ada. Kayaknya selalu ada ya. Kenapa sih, Re? Kayak, Lu sebagai dari juga kayak sahabat kita juga, teman kita juga ya. tsunami, oh tsunami iya. Iya, Oh, tsunami sering banget waktu kayak itu. gitu. kamera udah on. Hah, serius lu? Udah mulai. Kagak ada bilangnya lo. Woi, happy. Yeah. Dari serius ini. Woi, kita happy loh. Gitu. Dedek, nanti kedatangan Dedek. Roy, Yes. apa kabar nih Bonge? Sama Bang. JJ. Bukan, salah. Itu Roy pacar. Iya. Oh, ini beda nih. Beda ini Roy Kiyoshi. Dede Yang Roy. bener-bener ini bisa juga menafsirkan sesuatu. Anak Vertigo, gue tahu. Indigo. Yang bisa baca ini. Belakangnya. Iya, Tapi iya. nggak sama. Oh, iya. Tapi jangan Indigo. salah loh, awal mulai karirnya Roy itu gua selalu bersama. Iya, bener. Oh, lu Dari Purba? awal. Bukan. Kan dia sama Robi Purba berdua mulu itu. Awal-awal sama Awal-awal iya, gua. aku sama Kak Vicky bener-bener deh luar ngapain- biasa. ngapain memang. aja sama dia? Hah? Oh, gimana aja? Gua mainkan Iya, tentang apa? Puding. santet. Ah iya iya Puding. bener. Membuktikan bahwa santet itu ada, makanya Terus- lu bebas lu kan berangkat batuk keluar paku payung. Terakhir gunting kuku apa keluar lu? Serius. Ih, gue takut deh. Iya, jangan Enggak lah, sembarangan lu. makanya gue udah jinak kok sih. Terus maaf Terus ini. kita nggak main Maaf, pedang-pedangan ya Dedek. maksudnya? Iya, main pedang-pedangan belum. Pedang-pedangan yang mana nih? Pedang-pedangan. Ada. Beneran? Ada. Oh iya. Dek, maaf deh. Ais. Maaf, ini ada iniannya Janita Janet apa? Bukan, ini boneka aku, namanya Yuki. Siapa? Yuki. Cantik banget ya. Iya dong. Cantik ya. Ini namanya. Coba mau pangku dong, mau. Aja. Oh, nggak mau. Gue nonton acara lu, Spiritball. Gue nonton acara lu. Gue takut, gue gini-gini. Karena sih takut. Ada sesuatunya, Pak. Enggak lah. Namanya siapa ini? Hah? Yuki. Yuki. Dari Jepang. Dari Jepang, iya. Jadi ini sebenarnya belinya di Indonesia juga. Cuman boneka-boneka ini kayak ada unsur-unsur Jepangnya seperti itu. Ya, makanya nih spesial banget kita ngedatangin seorang Roy Kiyoshi. Pastinya dong. Bentar lagi besok kita mau apa? Tahun baruan. Setiap Trompet. orang pasti pernah ciuman sama tukang trompet. Hah? Karena kan Iya, orang iya. jual trompet pasti nyobain juga, Pak. Kan tukangnya nyobain kan. Kita ciuman secara nggak langsung, Pak, sama tukang trompet. Iya. Jadi kita melihat flashback ya. Ya. Jadi flashback tahun 2022 sebenarnya kita dikasih banyak nuansa-nuansa kaget gitu kan. Misalnya ada pembunuhan seseorang yang besar, kemudian juga iya kan Ada itu. waktu pas 2022 kan maksudnya. Nah, kayak hal-hal kayak gitu selalu nanti ya mewarnai tahun 2022 ini kan. Terus udah gitu banyak banget kan kejadian-kejadian yang kita kaget tahun 2022 sebenarnya. Mudah-mudahan sih kalau kita sih berharap tidak tahu, berharap semua baik-baik aja, tapi kan Iya, nggak tahu kita kembali ke semua. Nah, Dede sendiri kira-kira akankah ada gejala-gejala ataupun bencana alam lagi di menuju akhir Akhir tahun ya, iya bener. Aku merasakan juga
masih ada kayak gelombang air besar gitu yang kayak di kepalaku tuh masih terlihat gitu, kayak tolong gitu. Kayak airnya gede banget gelombangnya. Di Terus daerah kayak mana, Dek? di pesisir pantai, tapi saya masih belum. Tapi Dede belum berani ngomong itu, Iya. soalnya itu kan juga tabu ya. Pesisir pantai selatan juga mungkin akan berbahaya gitu. Mudah-mudahan Desember ini nggak ada gempa susulan dan tsunami. Mudah-mudahan ya. Iya. Saya berharapnya sih tidak ada. Dede juga kan terkenal Kimau, bisa menafsirkan ataupun ramalan-ramalan yang akurat. Dia pernah meramal saya bakalan pisah di 2022. Kayaknya nggak usah dia, gue juga bisa kayaknya. Itu nggak usah diramal, kayaknya itu udah kayak ada rundown-nya itu mah. Waktu awal gua nikah, dia bilang, maaf ya Kak Pigi, kenapa? Sorry ya nikah, kenapa Dek? Kakak pasti akan pisah sama istrinya. Itu sama Angela Elga ya waktu itu ya. Iya, serius. Gue mau bilang, lu mah settingan loh kayak gitu sebenarnya. Iya bener serius. Akhirnya gua pisah. Sampai kemarin terakhir. Bisa Jangan lagi. kan, Dede bilang ya, tukang sayur. Iya. Di depan gua, maaf nih Mas Uki, kenapa? Ini pisah. Pisah juga. Iya emang Iya, nasib lu emang. begitu. Karena pondasi rumah tangga lu tuh bukan coran, pakai bambu doang. Rumah tangga lu Tapi kalau ramalan-ramalan yang akurat Dede selain tentang perceraian saya, apa yang benernya bisa terjadi? Yang Ramalan gempa 2022 Cianjur. ya. Dia, tadi Iya, kita di awal gempa. tuh jadi off the record nggak tahu mereka ngomong kamera apa enggak ya. Dia Hmm. sempat meramalkan waktu kemarin Cianjur tuh dia kayak Ada vision. vision kayak gitu. Terus kemudian juga tindakan kekerasan KDRT dan segala macam itu aku bahas juga kan waktu di ramalan tahun 2022 itu terjadi juga akhirnya kan. Dan beberapa hal lagi yang terjadi di tahun 2002 apa ya? Kejadian banyak yang meninggal di Korea ya. Itu Dede sempat memikirkan Iya, mempublikasikan, men-share dan menceritakan di tahun awal itu kejadian ada ya di awal tahun. Kemudian kayak ada orang Korea, ya di Korea kan banyak yang meninggal juga kan sebenarnya. Iya, insiden. Akhirnya memang terjadi semuanya Betul. dan valid ya. Nggak ada yang Kalau dari nggak, gue mau nanya nih yang tragedi tembak-tembakan itu tuh. Iya. Lu sempat sempat itu. Lu tahu dong kira-kira menurut lu yang salah? Tapi itu aku nggak mau ngambil komen itu sih. Ayolah. Ayolah. Nah, ini apa sih? Yang tembak-tembakan. Yoi. Tapi hasilnya kira-kira hukumannya maksimal berapa deh kalau gambaran? Aduh, nggak berani komen aku kayak gitu. Serius. Nggak, masalahnya gue juga nggak ngikutin beritanya. Cuma gue tahu, Kimau sendiri kejadian. kira-kira Apanya? hukuman Jangan nyudutin gue, emang gue bendera corner sudutin. Udah. maksimal kira-kira. Hadir gue lagi harum-harum nih. Gue, Jangan sampai gue ngilang. lo tau gak sih kalau gue liat lu ya, kayak bibir lu kering gitu, kayak kurang ciuman gitu gak sih? Enggak, emang dia ada belakangan ini jujur ya, dia Kenapa? ada masalah sama rumah tangganya. Ah, Jadi istri Kimau kemarin maaf sempet ketangkep sama warga di daerah pedalaman. Ada aja lu. Tiba-tiba jadi sutradara lu. Tiba-tiba jadi penulis Di novel. daerah pedalaman Lebak, Banten. Dengan salah satu seorang wanita, gadis. Nah, istrinya marah, makanya saat ini dia dalam kondisi rumah tangga yang kurang baik. Kira-kira Dede, dia maaf deh, dia berpisah juga atau enggak? Kira-kira di 2023. Enggak dong. Waduh. Enggak dong. moga-moga enggak ya. Enggak, jujur Dede kan suka langsung fakta. Kalau enggak Dia tahu lah gue cowok seperti apa, tanggung Ya jawab. coba, makanya Dede jangan diintervensi, dia kira-kira gimana? Cerai lagi atau enggak? Iya. Cerai lagi atau enggak? Makanya gue udah pernah aja cerai lu. Belum. Enggak mau, bukan belum. Enggak lah, belum ya. Gue doain enggak lah, enggak ada apa-apa. Enggak ya? Enggak lah. Nah sekarang aku nih deh, Yes. kira-kira aku kan jujur, Aku mau menikah di Februari ini. Sama yang mana? Sama yang lu bawa dari luar negeri nih? Bukan. Kemari. Udah gue udah selesai sama dia. Bang. Apa mau yang aku ingin kau tak tahu? Apa sih? iya, Pingkan. gua Apa yang mana nih? Ini aja. Pakai Bisa tarot. nggak kalau pakai Maerot? Tarot. Maherot. Undang-undang bolak-balik lu. Brand ambassador Maherot lu. Sampai cucu-cucu, sampai cicitnya lu samperin. Iya. Aku mau nanya soal jodoh aku udah jujur karena aku mau menikah di Februari. Oh ini kartu tarot ya? Kirain kartu keluarganya Vicky kan banyak ini. Iya. Ini deh, cuma aku nggak bisa nyebutin, cuma aku Coba kasih lihat fotonya aja mukanya ya. dong, fotonya. Fotonya aja ya. Oh ini aktivis aku kemarin. Ini Oh iya, masih lihat ya. mukanya dong. Iya ya sabar dong. Astaga. Ini deh. Oh. Ya Ya udah udah lah nggak usah ya. disebutin tapi maksudnya aku mau ini. Kalau ini aku terakhir, aku udah bilang.
Aku bahkan bikin surat. Iya lah, cakep banget begitu, masa mau lagi lu? Enggak, aku bikin surat pernyataan di 23 kecamatan juga aku mau. Bener. Maksudnya aku udah terakhir ya. Aku tidak akan mengulangi lagi gitu. Gue akan ambil kartu ini ya. Iya. Cakep Jon. Coba ntar aku video. Jangan di video. Jujur nih, Ya aku ngambil, belum. aku udah ambil. Aku udah ambil. Buruk. So buruk mulu. Buruk. Serius gue Gue udah udah. kaget mendengar kata itu. Masa Hancur Minah. Nah lo. Hancur Minah bakalan Ya aku kalau ambles terus kapan gitu. mau ininya dong, Dek? Iya ya. Iya maksudnya. Emang nasib selalu- lu begitu sih sebenarnya ya. Serius. Serius. Selalu kayak begitu mulu ya. Gladiator. Makanya kalau mau nikah gladiator sih. Ya, Dek, apa sih, Dek? Kan aku juga udah berjanji nih dalam diri aku. Ini adalah pernikahan terakhir aku untuk selamanya. Kalau kemarin kan aku berdoanya semoga dijadikan pernikahan aku terakhir di tahun ini. Nah itu jadi tahun depannya suka ganti. Iya, Nah kalau sekarang aku udah ini menjadi pernikahan aku terakhir sampai aku menutup mata untuk selamanya. Gitu ya. Jangan-jangan lu ini ya, mitrotnya cepet. Gede doang bego. Gede doang tapi ngecrotnya bentar gimana sih? Iya. Dede itu sekarang belakangan ini kan kita sering tahu lah ya mau banyak banget kegiatannya ya. Bukan apa sih belakangan ini? YouTube masih jalan, terus gitu seminar-seminar membicara sama kegiatan sosial. Itu aku sering lakuin Aktif banget. Aktif Sosial banget. apa terakhir yang dilakukan? Jadi aku beli nasi apa namanya beli nasi Padang gitu, terus udah gitu bagi-bagi ke jalan. kayak gitu. Oh, amal. Jadi aku tuh terkait dengan vonis dokter yang umur aku sisa 2 tahun itu. Ini beritanya masuk kemana-mana nih katanya Roy Kiyoshi dikatakan umurnya Iya. diramalkan tinggal 2 tahun lagi. Menurut pandangan Kenapa sih dokter medis. bisa menyimpulkan begitu? Jantung aku ada penyumbatan gitu, Kak Vicky, Kimau. Sedih aja sih. Jadi ya udah itu terjadi. Jadi sekarang aku kayak apa namanya banyak melakukan kegiatan sosial. Itu divonisnya tanggal berapa? Februari tahun 2022. Iya, sekarang udah 7 bulan kan. Udah berarti mau 8 setahun bulan, lagi. setahunan gitu. Emang faktornya karena apa? Karena penyakit turunan kah atau apa? Genetik, Kak Vicky. Genetik. Terus pertama kali Dede mendengar vonis seperti itu, apa yang ada di benak pikiran Dede? Sedih banget kayak gitu sih. Sedih lah, aku juga kadang kalau mau cerita ini kayak mau nangis gitu, maksudnya Ya nggak apa-apa nangis. kenapa sih terjadi di gue gitu, padahal pola hidup gue tuh ngerasa Sehat loh. sehat lah, dulu kan vegetarian kan, Iya. sekarang Ini udah jarang makan enggak. makanan, lebih ke rebus-rebusan ya. Iya. Sampahnya direbus banget di rumah dia. Iya. Gitu. Sampah. Jangan makan. Rebus. Akhirnya diminum. Dia lama-lama lucu ya, gemesin ya. Masa sih? Oh iya. Pas ngedengar berita itu, Mama tahu nggak? Mama tahu ya. Mama apa responnya pas mendengar kabar itu? Mamaku mencoba untuk menguatkan aku, Dek, nggak apa-apa, Dek. Kayak kita cari opsi lain, obat-obatan herbal gitu. Dede jangan putus asa, katanya kayak gitu sih. Jadi Sebenarnya ya. menyemangati terus. Nah kalau Dede sendiri, ada nggak kesan kayak apa yang harus aku lakukan dengan sisa? Menurut kan Iya. semua usia masih di tangan Tuhan. Iya. Kita nggak ada yang tahu, tapi kan kita juga menghormati apa pendapat orang lain, Iya. apalagi medis ya. Medis. Nah sejauh itu apa yang akan Dede jalankan? Oh dengan sisa seperti ini atau apa? Sebenarnya ada benak apa yang akan mau dilakukan? Berbuat baik terus. Aku pengen mau panjang mau pendek umur kita, yang penting aku pengen ngelakuin kayak do whatever makes me happy, kayak ngelakuin banyak kesenangan yang aku mau, ngelakuin banyak kegiatan sosial. Jadi sisa umur aku tuh kayak bermanfaat buat orang lain gitu. Itu yang aku pengen sih Salah sebenarnya. satunya jodoh, kejar nggak sama Dede Gue belum ada pacar. sampai sekarang? Heeh. Ya sebenarnya Iya. kan siapa sih nggak mau sama Dede gitu loh. Lagi dengan packagingnya sekarang dengan tuh lihat tuh nyambung. Iya tuh, benar, kan. benar. Iya kan tatonya juga banyak. Terus ya gitu, maksudnya belum ketemu aja yang pas. Sebenarnya banyak banget ya prediksi-prediksi orang tentang Dede ya. Kayak dia bener nggak sih? Dia bener nggak sih?
opini-opini gitu. Nah indigo itu kita sering banget lah jadi perdebatan. Itu kayaknya cuma bohongan doang atau apa. Nah Dede sendiri menyikapi bagaimana kalau banyak orang bilang seperti itu? Bodoh amat lah kan, kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita juga kan. Betul. Jadi kalau ketika orang ngenyek Ya. atau kayak menghina itu ya udahlah biarin aja. Apalagi kan kita sebagai public figure kan orang nggak bisa semua orang suka sama kita kan. Apalagi netizen. Tapi lu bisa memiliki kemampuan indigo. Indigo lu tuh alirannya itu bisa ngelihat setan, jin, atau ngelihat masa depan sih? Atau bisa dirames, bisa semua? Bisa dua-duanya, kan dirames. Iya, dia bisa semua. Bisa lihat, bisa lihat hantu, Bisa lihat jin lu? sama ngelihat kayak prediksi masa depan yang biasa aku lihat. Jadi ketika aku punya vision, itu aku gambar sesuatu seperti itu. Jadi kamu menggambar. Coba deh kita coba prediksiin ya. Kira-kira di next era itu kemarin belakangan ini agak horor ya? Apalagi lantai 3 gini, lantai 4. Iya, benar. Kemarin katanya banyak ada suara Wow. perempuan. Siap. Terus juga ada perempuan apa? Tapi ada yang pernah jatuh nggak sih di sini? Hah? Ada yang kepleset di tangga nggak sih? Tuh. Ada yang masih di tangga nggak? Kepleset di tangga kayak slip gitu nggak sih? Iya. Spidolnya merah, Kak. Hah? Yang merah. Ini merah kan? Yang hitam ya? Hitam. Jadi aku mencoba untuk menggambar ya. Aku rasain dulu. Baiklah. Aku mencoba untuk menggambar apa yang aku lihat ya. Iya. Saya turun dulu ya. Saya kadang-kadang dingin. Seperti ini. Wajahnya udah kegambar. Jadi rambutnya tuh panjang banget, terus Rambutnya? Iya, rambutnya panjang dan ini adalah seorang perempuan. Cumanya yang aku gambar di sini itu tuh dia kayak dia soal munculnya ada di tangga gitu. Dede bisa menggambarkan sesuatu tapi Dede dalam kondisi merem gitu ya? Iya, jadi aku ngerasain gambarnya dan penampakannya seperti itu. Jadi rambutnya panjang banget. Wanita deh? Ini wanita, Kak. Jadi kayak panjang. Kalau ngomong masalah rasnya, dia rasnya apa Indonesia atau suku apa gitu, ada spesifiknya? Ini tuh sebenarnya sosoknya itu kayak sosok zaman dulu gitu loh. Kayak sosok zaman dulu yang kayak noni-noni cuma versi Indonesianya gitu. Versi Indonesia. Iya. Ini Dek, dia kebanyakan di tangga itu? Iya, di tangga. Terus udah gitu dia tuh kayak entah ya, ini tangga ini deket toilet gak sih? Iya. Terus dia itu kayak ngisep darah, maaf ya, kayak softtek gitu. Dan ini bener-bener yang aku gambar nih. Biasanya kalau suka pada ini sih karyawan-karyawan ceweknya suka pada ini gitu loh. Soalnya dia Jadi kalau habis softtek cuma gini doang malah dia yuk. Nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Ada orang jorok kayak gitu. Ya kan ada aja kalau nantang-nantangin. Iya kalau nanti. Harusnya kan gini nih, ini kan buat wanita ya. Gue pernah ngeliat salah satu mantan gue yang terbaik ya. Jadi dia saat lagi mens gitu, softteknya diiniin dimasukin dalam plastik. terus Gitu. Jadi nggak langsung ditaruh di tempat sampah begitu. Karena itu Abu Amis itu yang mengundang si ceweknya langsung nyari. bau gitu. anjir itu tuh emang bikin gue tahu nggak kenapa aku bisa tahu dia di toilet apa enggak, karena dia itu kayak bau-bau kamar mandi gitu. Terus dia kayak di toilet di tangga ini dia kayak bisa nyebrang ke tangga sama nyebrang ke toilet. Sebenarnya pribadi orang sosok ini tuh mengganggu kita atau memang karena memang dia udah lebih dulu stay di sini? Dia itu kalau aku bilang udah dari dulu dia stay di sini gitu loh. Jadi ini bukan visitor tapi penghuni. Bukan visitor. Biasa kan ada visitor yang datang. Berarti emang udah penghuninya, justru kita yang datang. Betul. Terus dia kayak pesen gini, "Hai kalian jangan jorok-jorok ya." Kayak gitu. Kayak Cewek maaf ya kalau cebok juga yang rapi gitu loh. Iya, kadang-kadang cuma semprot gitu doang. Tapi herannya, soalnya kan ini bagus pesen nih. Gitu tapi loh. herannya tuh dia juga kalau ada bau anyir dia juga malah kayak Nikmati. Menghirup itu gitu, menghirup aroma Softex. Mendingan kalau head tuh Gitu. pakai ini dulu lah ya.
sempak kungfu kan ada tuh yang buat Sekali buang. Iya, yang sekali buang. Nih, sekali kayak gini buang. gambarnya. Sepak Jadi kuku kayak masa lu. ganggu. Lu percaya nggak? Mungkin cewek-cewek nih ya, kalau yang lagi ramai begini syuting mungkin ya. Kalau lagi sendiri, misalkan dia telanjur nih mau maghrib atau apa biasanya sendiri, ya dia pasti bohong kalau dia nggak merasakan sesuatu yang beda, khususnya di dalam kamar mandi situ. Sama, dia juga kadang-kadang ngerasain di kamar mandi itu sama di deretan tangga gitu. Kalau kita bisa ngetes tau keberadaannya sebenarnya gimana. Gimana caranya deh? Kalau misalnya ke toilet, coba deh ntar kalau lagi maghrib apa sepi, lihat ke atas aja. Iya, dia ngelongok kayak gitu. Apalagi yang kalau perempuan deh, pasti lebih banyak yang ganggu. Kalau kayak boneka ini bisa nggak sih dia berkomunikasi? Kalau untuk boneka sendiri, ada yang ada isinya, ada yang enggak gitu. Tapi ini ada isinya, cuma treatment aku ke boneka nggak mau kayak berlebihan gitu loh. Jadi sekedar boneka aja. Kan ada orang yang dibawa ke bioskop, kemana-mana kan. Kalau ini Aku dibawanya kemana paling jauh? nggak paling syuting doang sih. Dan aku jarang ngobrol sama dia. Ada mistiknya nggak sih Dek, kira-kira? Ada yang Isinya ada apa yang gitu? ada di rumah. Cuma nggak bisa aku bawa. Soalnya kan emang fragile juga, takut pecah kan. Terus juga isinya juga horror. Jadi mendingan yang bawa yang ringan-ringan gitu. Kan dulu juga ada boneka yang rambutnya panjang itu ya. Siapa namanya? Rangda. Hah? Apa tuh? Randa ya, siapa? Leak. Yang rambutnya yang panjang, yang putih itu, yang pernah dijajarin dua sepasang itu. Oh, iya. Ih, tahu aja lu, inget lu. Apa namanya itu? Namanya Goldie. Goldie. Iya, Goldie. Mana sih Goldie kan? Ada Goldie di rumah. Udah gede? Maksud salah aja gua. Kan boneka. Oh, belum ya? Dan dia segini-segini aja. Kira-kira. Dia bertahun juga. Cuma aku pernah ketemu. Iya. Gitu. Itu termasuk ikonik loh. Itu kalau Ray Kiyoshi ada Goldie, ada Stella gitu. Heeh. Gitu. Serem Mas Jun. Itu ada isinya Jun. Goldie ada isinya. Ya, Goldie ada isinya. Isinya itu kan pasti kan bentuknya arwah lain ya. Apa bentuknya spirit gitu? Apa arwah? Kayak spirit anak-anak gitu, gimana? Jadi kayak anak-anak biasa seperti itu. Dede itu kan berprestasi banget ya. Kalau menurut aku masa kekanak-kanakannya juga diisi dengan prestasi yang baik. Boro-boro. Ngegambar hobi kan? Oh iya, gambar hobi, tapi kayak matematika jeblok gitu. Aku dari pokoknya kalau matematika tuh pasti nilainya 2 atau 0. Ya nggak apa-apa lah, kita kan juga nggak bisa menguji kecerdasan seekor ikan dengan memanjat kelapa. Apa itu? Gue nggak paham itu. Kata-kata lu. Ya maksudnya kita nggak bisa memaksakan orang itu punya paks di bidang masing-masing. Iya. Tapi Yang kalau udah Tuhan berikan gitu. Iya benar. Lagi ilmu matematika nggak pakai banget lah. Mana ada Terus lu beli ke pasar kan. Gue lebih parah dulu waktu itu suruh hafalin menteri kan, yang kayak ada poster gitu kan. Terus gue bilang ke guru gue, ngapain sih dihafalin, kan juga ganti gitu kan. Pinter jawaban cerdas nih. Ah ini Cerdas menarik nih. nih. Kalau bicara tentang menteri, nah ini menarik juga. Pertanyaan untuk 2024, walaupun kita lompatin sedikit, nanti akan ada pemilihan presiden. Sekarang lagi rame banget, Iya, masing-masing mengusung presiden ini, presiden itu. Kalau menurut Dede, yang kira-kiranya nanti akan menjadi presiden di Republik tercinta kita Indonesia, sosoknya siapakah? Aduh, aku masih belum dapat vision sih tentang itu. Cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Laki-laki Kayak atau cowok perempuan? lah. Presiden masih laki-laki? Mm-mm. Masih laki-laki. Masih laki-laki. Oke, berarti udah tahu ya maksudnya. Terus apa dari segi Tapi aku takut komen ini karena sebenarnya Kan aku ini mau mau, prediksi ya, sesuatu. Prediksi mah nggak apa-apa. biasanya aku akan mengeluarkan prediksi itu di akhir tahun, bener-bener tahun akhir gitu, supaya ya buat apa ya, buat lebih kayak bomnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak menggambar Kalau untuk ya seperti itu sih, akan ada sesuatu yang baru lah. yang pasti karena sudah tidak ada lagi orang-orang yang lama mungkin itu Betul. Itu sih sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi Kimau. 2023 kan Dede bilang, kita harus melihat dari segala sesuatunya yang di akhir penghujung tahun. Pasti di 2023. Kira-kira sekarang ini akan menjadi jejak digital yang bisa dilihat kapanpun tentang ya bisa dibilang praduga lah kita bilang ya, praduga dari ramalan seorang Dede Roy Kiyoshi. Apa yang akan terjadi kira-kira khususnya untuk bencana dulu di 2023 menurut pandangan seorang Roy Kiyoshi? Kalau gosipnya katanya di gosipnya tahun 2023 ini akan ada bencana dari laut. Iya. Ya katanya kayak gitu. Bahkan katanya istilahnya Indonesia, Jakarta nih katanya bisa kerendam nih katanya. Jakarta Baik, ada aku istilahnya coba bisa lihat kerendam. ya. Iya. Moga-moga apa yang aku lihat ini juga bisa jadi warning, tapi juga jangan jadi pedoman. Iya. Itu bahaya Kita juga. ambil sisi baiknya. Baik. Ngocoknya mau pakai sabun? Enggak. Aduh, gawat nih.
aku ngelihat ada cruelty, kekerasan dan ini tampaknya akan ada konflik yang besar dengan rame-rame orangnya. Kayak ada sesuatu dari pistol kemudian juga bunyi gas air mata, itu yang aku lihat di sini. Kerusuhan itu. Ya sedikit kerusuhan tapi bukan big riot atau kerusuhan yang besar. Itu yang aku ngerasain. Kemudian juga aku ngerasa akan adanya bencana juga berupa tanah longsor dan sekitar ya dataran tinggi ke rendah itu. Tanah longsor daerah-daerah mana deh? Aku ngelihat di daerah perbukitan, cuma aku belum dapat vision itu bukit yang mana seperti itu. Cumanya aku ngerasa juga gempa. Ya. Masih diwarnai gempa. Masih akan diwarnai gempa lagi. Kalau tsunami kira-kira di sisi laut itu. Aku sebelum ngambil tarot udah memprediksi bahwa tahun 2023 tuh ada semacam gelombang air besar juga itu akan muncul tsunami. Jadi tahun 2023 diwarnai dengan beberapa bencana. Di daratan laut mana kira-kira udah bisa? Aku hanya memprediksi Jawa Barat, kemudian pantai selatan seperti itu. Kayak ada air besar seperti itu sih sebenarnya. Kemudian di tahun 2023 saya merasakan adanya seperti resesi keuangan seperti itu. Itu berarti yang sedang ramai di 2002 bicarakan, bahkan Bapak Presiden katanya 2023 gelap nih resesi itu. Sebenarnya aku ngerasa iya juga ya. Juga iya. Iya juga dan kita harus saving money lah untuk doing biar nggak kena imbasnya, harus pintar-pintar untuk saving money seperti itu. Gue lebih mikir kayak resesinya ini, Pak. Ya kayak krisis global. Iya. Apa yang lo khawatirin? Ya, chaos lagi, Pak. Tapi ada kerusuhan besar karena ekonomi. Ada yang kena impact, ada yang enggak sih. Sebenarnya ada beberapa yang yes, ada yang enggak gitu. Ya kan Dede juga sekarang dengan bajunya kita bisa lihat ya. Maksudnya udah bergabung di Koramil Islandia ya. Koramil Islandia. Udah gagah gitu lah. Oh gitu ya. Islandia ada Koramil nih. Iya. Udah gagah lah gitu Dede. Iya benar. Udah beda lah. 2002. Mudah-mudahan penyakitnya juga dihilangkan. Amin. Nah ini cakep nih ngomong-ngomong soal penyakit ini kan 2020, 2022 sampai saat ini aja kita alhamdulillahnya udah mulai wabah COVID udah mulai mereda nih. Tapi bakalan ada nggak nih kira-kira wabah-wabah penyakit lainnya? Ada. Di 2023. Oh gitu ya. Tektokannya keren ya. Gitu, udah cakep dah kalau gini dah. Nah penyakit, aku masih ngerasain ada, tapi aku nggak bisa bilang ini corona atau covid ya. Tapi tetap ada penyakit yang Wabah baru. dunia. Ya, wabah dunia yang baru. Seperti itu. Mengganggu kita. Stabilitas kayak kemarin COVID ini kan mengganggu banget. Gak seganggu kemarin sih, tapi ya kayak keberadaannya ada keberadaannya. Gitu. Pokoknya nanti ya tahun 2023 aku sih berharapnya mumpung aku lagi di sini aku juga berharap gini. Tahun 2023 itu akan diwarnai dengan isu perpecahan antar ras, agama dan suku dan segala macam. Makanya aku di sini aku ngomong, yuk mari bergandengan tangan apapun agama kalian, rambut warna apa dan warna kulit itu benar-benar harus diiniin banget gitu, jangan berpecah gitu dengan isu-isu yang lain. Seperti itu sih. Dede, ini Yes. kan di depan kita ada lonceng. Ya. Lonceng. Ini bisa digunakan kan untuk memprediksi kota kita tercinta Jakarta pastinya. Bisa. Tapi mungkin nggak Jakarta juga ya. General. In general. Coba. Aku masih mendengar ini loh, ada suara teriakan tentang gempa, gitu. Bahkan akan ada gempa susulan yang kena Jakarta akan kena impact gitu ya, aku rasain. Orang pada teriak-teriak gitu, gempa gitu. Itu aku masih ngerasain sih. Iya, berhamburan. Tapi untuk yang sekarang, aku masih belum lihat tsunami-nya. Seperti itu. Aku takut deh sebenarnya kalau terjadi juga itu kejadian. Dek, kalau tadi kita bicara ya Kim soal ya bencana yang akan nanti terjadi gempa susulan dan lain-lain. Tapi kalau terjadi mungkin di tempat khususnya teman-teman kita di pekerja entertain atau public figure atau artis-artis lah pada khususnya. Apakah ada juga yang akan
terkena permasalahan hukum. Iya. Ya, ada yang mungkin ada tokoh-tokoh yang di penjara lagi kan. Betul. Bisa dihapus yang di sini, ditulis aja ya kira-kira namanya aja. Diucapkan. Apa dari circle selebriti, apa dari circle politikus, ini apa boleh lagi dihapus dari dulu ya, circle maaf ya. ini kan. Ya, Hapus aja, hapus. Hapus ya. Nggak apa-apa. Maaf ya Mbak. Parah lu. Ya kan aku udah izin, maaf. Screenshot Mbak. dulu kayak bisa tidaknya. Enggak udah di foto dulu. Dah. Deh. Jangan tuh bingkai ntar. Oke. Halah, kebalik dong. Ya itu. Nah, balik dong. Kirain nggak bisa dihapus. Balik dong. Apakah dari circle selebriti, apakah ya mungkin lebih spesifik? Silakan, Dede bisa menulisnya di Dari spidol yang tadi udah diberikan. selebgram atau mungkin dari komedian? Oke, baik. Iya. Jadi ini kita lihat beberapa isu ya. Saya ngerasain ada artis perempuan spidolnya nyanyi. Spidol. Itu kalau itu mau bunyinya. Nah, Perempuan. Kemudian saya merasakan kasusnya tentang asusila. Rambutnya pendek, kontroversial. Ceweknya. Iya. Gede. Maaf. Itilnya nggak ada. Itilnya seret. lu tiba lagi jawabannya. Enggak. Jadi Gede. tetenya gede. Rambutnya pendek. Rambutnya pendek. Ceweknya kontroversial. Perempuan terkena kasus asusila. Betul. Asusila ini bisa video porno kah? Bisa BO. Open booking BO, online, kayak booking gitu. online dan lain-lain. Kita kenal semuanya kalau disebutkan inisial nama. Nah, aku nggak bisa nyebutin Iya, isinya. maksudnya kita Kenal semua. Tapi secara Indonesia kenal ya. dia Iya, kenal. karena dia public figure juga, iya, sama kayak kita. Gitu. Gede. Profesinya kira-kira garis ini apakah dia? Hmm? Profesinya secara Iya, sebagai seorang artis kan, sebagai seorang artis. Kemudian lanjut lagi, saya merasakan adanya perceraian yang sangat-sangat kontroversial juga. Perceraian. Kawinnya heboh, cerainya heboh, gitu. Pokoknya ini kita kenal banget lah, bener-bener ini banget, famous banget. Tahu gue. Dan yang pernah ada kasus di 2022 ini, gitu. Dia Oh ya, visionnya Dede bakal goyang. Iya, bakal goyang dan bakal berpisah gitu. Terus aku Tahu ngerasa, gue tahu siapa gue tahu. emang kamu tahu? kagak ke situ sih. Hah? Mikirin Kemana? Tapi apakah benar? Lu pasti mikirnya yang tete gede itu kan, kalau gue yang bawahnya malah rumah tangga artis itu. Lu mah nggak nyari ke tete gede, siapa ya? Apa yang gue booking waktu itu? Apa gue kesana apa kagak ya? Lu ke situ gue tahu lo. Tapi kalau dari tingkat kekariran aja lah, kita tingkat karir ada nggak yang kita berita prestasi juga ya, yang dia semakin melesat iya. namanya gitu. Aku ngeliat beberapa artis dan public figure di Indonesia, wanginya, kok wangi? Itu harum di mancanegara. Kayak waktu itu kita kan, aku sempat ngeramal gini waktu itu, akan ada artis Indonesia yang akan go internasional di sana tuh oke gitu. Nah ternyata Joe Taslim kan, Iya. Ya, CB juga kan. Mortal Kombat. Si CB apa yang mengharumkan? Di Amerika dia ini jualan pisang goreng. Iya, itu nggak mengharumkan, semua orang bisa gitu. goreng. Ya, tapi dia di luar negeri. Di Indonesia ntar akan ada CB, ya kan? prestasi yang wangi lagi, yang Lebih wangi. Iya. Gitu. Kira-kira dari penyanyi atau dari aktor? Dari aktor, dari penyanyi, dari prestasi itu lumayan oke untuk Indonesia. Yang aku rasain. Itu kabar baik untuk Indonesia ya. Nah itu kalau udah prestasinya. Kalau yang hidup karir merosot tajam, kira-kira ada nggak? Banyak juga karir yang merosot tajam banget, itu pasti ada sih sebenarnya. Cuma beberapa artis lah. Ini semua kan artis mengalami naik turun, itu kan biasa. Yang meninggal secara tidak wajar ada nggak? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Nggak So ada. far meninggal mungkin sakit masih kategori itu ya. Iya, seperti itu. Kecelakaan atau gitu-gitu? Kecelakaan. Nah, aku ada big moment nih tahun 2023 tuh aku takut banget sama isu bom. Suara itu kencang banget di kuping aku. Wah, awas ada bom, awas ada bom, awas ada bom. Jujur gitu terus kayak ya
hati-hati, oh Allah Akbar, oke. Ya, di kuping aku kayak gitu sih. Gitu. Sebenarnya kan Dede bisa memprediksi itu ya. Sebenarnya kita bisa mencegahnya nggak sih, Dede? Nah, namanya juga prediksi bisa kejadian bisa enggak. Iya. Cuma kalau kita berbuat baik yang banyak kayak gitu-gitu, pasti akan ini. Itu pertanyaan apa sih? Kayak gitu. Pasti bisa kayak gitu. Iya. Silakan. Kita punya pertanyaan namanya Japati, jawab cepat dari hati. Oke. Jadi harus bisa menjawabnya. Siap. Kalau ditanya misalkan Nggak boleh mikir dulu nih. Kimau atau Vicky? Iya, pilih mana? Siapa? Udah, itu pertanyaannya. Iya, misalkan. misalkan. Ya. Kimau atau Vicky? Jawab cepat ya. Oke, siap. Ya. Yang pertama adalah pilih indigo tapi hidup susah, apa normal tapi hidup bahagia? Normal tapi bahagia. Lu nggak enak jadi indigo? Nggak enak lah jadi indigo, bisa ngeliat kayak gitu-gitu kan susah. Ngeliat jin. Ngeliat jin, Aku ngeliat mau orang. indigo, gue bisa ngeliat jin nonton Aladin. Ya, beda. Udah iya. Nggak perlu jadi anak indigo, nih jinnya kelihatan tuh Aladin tuh. Gemes ya loh dia. Masa Ya. sih? Ya udah bawa pulang yuk. Ada pertanyaan lain nggak lu? Tecil. Apa? Ya, kalau julukannya di sini si Tecil. Tecil. Iya. Apa Bibit tuh? kecil. Ke situ lagi. Kecil barangnya besar khasiatnya. Oh wow. Botil kali ya. Hotel. Tapi kalau indigo itu sebenarnya ada kayak temen nggak sih ngebisikin gitu ya? Perasaan nggak sih Iya lu? ada. Iya kayak lu punya teman gaib, apa selama ini yang bisikin Iya. lu tuh justru pengikut lu, hodam lu. Iya. apa-apa Ada. gitu. Aku punya teman masa kecil namanya Gokui. Gokui itu bentuknya cowok, rambutnya panjang banget. Nah dia kemana-mana Dia dari selalu. mana aslinya? Aku rasa dia dari leluhur aku deh. Gitu. Soalnya baju-bajunya kayak baju-baju ala Cina zaman dulu gitu. Nah, Gokui namanya. Gokui. Mr. Gokui gitu namanya. Dia yang sering komunikasi sama Iya, maksudnya, oh Dede, hati-hati hari ini ya, bakal ada kecelakaan besar dan segala di tol, kamu jangan lewat sini, blablabla gitu. Aku kayak, oh yaudah jangan lewat sini deh. Pernah nggak tiba-tiba langsung terjadi? Sering sih dibilangin, cuma aku kadang bandel kan. Jangan deketin orang ini orang bahaya gitu, tapi aku denial gitu. Tanya Gokui, gue bayar apa enggak? Pasti bayar deh. Bahaya dong. Oh, tanya di Gokui gimana? Tapi Dede sering dikirim nggak sih? Santet itu sama orang atau apa gitu? Aku sih nggak ngerasa ya. Dicelakain gitu loh. Cuma Karena kan punya kemampuan. spesial itu kan. Aku dikiriminnya bukan santet kemarin, itu adalah semur jengkol. Tapi isinya beling. Allah. Jadi dia tuh naro itu di pagar untuk saya makan. Ternyata pas papaku aduk-aduk itu semur jengkol, isinya semua beling. Terus aku lihat kamera CCTV nggak kenal kita semua. Dia naruh aja di situ. Iya, kan santet nggak manjur nih kayaknya nih. Ya udah dikirim beling gitu kan, biar mati tenggorokannya nih berpecah gitu. Ada Gitu aja sih. cara-cara picik Gak orang ngerti lain ya, gue juga gitu, bingung. kayak begitu ya. Perasaan gue, salah paket kali buat limbat kali tuh. maksudnya gue Alamatnya limbat gitu. Gue salah kali. nggak pernah jahat sama orang gitu kan. Kok dikirimin? Tapi dengan kemampuannya, Dede pasti kan membuat kita tertarik ya mau. Maksudnya ya dia bisa memprediksi. Kadang-kadang suatu apa yang dia prediksi juga benar. Dan juga untuk kehati-hatian kita. Nah itu bisa jadi kayak bahan pertanyaan sama teman-teman artis nggak sih buat nanyain kayak karirnya dia, Iya. asmara dia, ke Dede sendiri gitu. Iya, Ada nggak beberapa artis? Ada beberapa artis yang aku nggak bisa sebut juga. Mereka lebih mostly nanyain kekarian mereka gitu loh. Kekaryaannya. Ke karir. Seperti itu. Jadi mereka tuh ada satu keparnoan di mana mereka akan turun kayak gitu-gitu sih. Biasa gitu Pak, kalau kita tergantung profesi kita, kayak gue misalnya seorang penghibur, pelawak. Coba ngelawak depan kita dong. Ya kan indigo, coba ngeramal gue dong. Iya, Lu kan beda, coba kawin dong. Ayo dong Pig, depan kita. Ini apa? Ayo dong Pig. Tapi dengan banyaknya artis akhirnya datengin Dede, Dede nggak buka bengkel aja maksudnya untuk ya maksudnya bengkel untuk curhat konsultasi. orang. Iya, Iya, bengkel hati. bengkel perasaan orang untuk punya permasalahan. Ada, tetap Di ada. mana deh? Di jalan. Di rumahku, aku punya office di lantai 2. Jadi di situ ruang praktek tuh. Jadi kita ketemunya di Kalau sana. mau registrasi ke mama dulu. Iya benar. Mamiku manajer soalnya. Semua ke mama. Biasanya kalangan dari mana aja tuh deh yang datang? Lebih banyak kayak public figure sama pengusaha gitu. Nah, sama lucunya kayak banyak kan tante-tante mostly. Karena mereka tuh lebih punya kayak cerita tentang suaminya lah, suaminya selingkuh lah, kayak gitu-gitu. Kalau dia lagi pada ini mah kasih tahu aja deh. Dede, ini suami saya gimana nih? Suami lu selingkuh gitu, gue bilang gitu. Gila ya? Lu langsung bilang kayak gitu, Iya, lebih baik soalnya- jujur deh. Ya lebih baik gue jujur kan. Gitu.
Tapi tarifnya itu pasti nggak sembarangan banget. Ada lah itu. Mami pasti punya ini ya. Kisaran bisa nggak? Per jam apa per sesi? Mickey mau nih kan ya. Iya, apa? Akhir-akhir bulan ini pengen ke sana. Iya. Siapa tahu bisa pakai BPJS. Adalah beberapa. Siapa tahu Nggak bisa di pakai BPJS ya. Nggak bisa. Dede tarif nggak sih sebenarnya sama Mami? Maksudnya kayak sekian ya. Nah, gitu. kita harus pasang tarif karena untuk meminimalisir orang-orang yang nanyanya nggak penting. Nah, iya benar. Misalnya kayak, aduh kucing gua hilang nih, gimana dong, di mana? Terus kunci atau paspor, segala ditanya-tanyain. Kayak gitu. Iya, makanya kita pasang tarif biar orang-orang yang nanya tuh manfaatin waktu iya, gitu. Contoh yang menurut Dede pernah berhadapan langsung tiba-tiba nanyanya nggak penting tuh pernah nanyain apa? Ah, itu dulu tuh. Kura-kura hilang. Kucing hilang, kayak gitu-gitu. Iya. Dede jawabnya apa tuh kalau ketemu? Langsung gue cuekin gitu, kayak gue diem gitu. Kura-kura saya hilang dari rumah. Lah kan kura-kura bawa rumah, Pak. Ngapain takut? Nggak usah takut, udah dia masih punya rumah, udah. Iya. Aku tanya, Dede udah sunat apa belum? Udah. Udah. Dede udah. Kenapa sih? Kita lihat dulu ya. Oh iya. Dede ya. Ini lo. Ah, serius lo? Ayo, Dede. Lemesin aja, Dede. Udah, tenang aja. Saatnya unboxing. Resleting. Jadi kalau lo bisa baca karakter orang dari kartu tarot, nasib orang dari kartu tarot, dia bisa ngebaca orang dari Falcon. Kok gemuk banget sih? Udah sunat belum sih? Ah, Oh iya. oh my god. Ah, Iya benar. oh. Rokiosi sudah. Dede udah sunat. Glowing, punyanya glowing. Baiklah. Punyanya glowing. Punya lu. Punya lu solusi nama dia nggak nutup. Udah Udah. sunat. Udah. Pakai. Udah sunat. Astaga. Oke, tepuk tangan dong. Oh my god. Nah, kira-kira di 2023 ini apa sih kira-kira resolusi dari seorang Dede? Resolusi aku. Ya. Ya, aku akan terus lagi berbuat kebaikan. Terus udah gitu aku pengen aktif lagi dengan kegiatan-kegiatan aku yang lain, syuting lah segala macam, YouTube digital dan Pengen segala ya, pengen macam. dulu ya. Iya, Kan ada juga. Karmi ya dulu. Karma. Ya, Karma. maksudnya lagi di ini ya, di PlayStation. Karma itu yang itu tau buah-buah itu. Korma. Iya. Gitu. Ya itu sih resolusi Pengen aku syuting-syuting sih. lagi. Pengen syuting lagi, pengen sembuh aja. Pengen lebih fit dan lebih sehat. Kalau dari Kimau sendiri kira-kira resolusinya apa di 2023 deh? Iya resolusi. Semoga Dede cepat sembuh. Amin. Bukan. Thank Kamu you. dulu. Ya, tetap gua kan mendoakan orang lain. Iya, kamu dulu baru orang orang lain biasanya. Apa dulu? Kamu dulu apa resolusinya? Ya, semoga gua Mau tetap punya istri. Enggak usah, gua mau menjadi keluarga besar next era aja terus. Penjilat. Tapi jujur ya, Imo ini kan seorang komedian. Jujur berpotensi kalau menurut aku. Walaupun ada beberapa yang orang melihatnya, ya maksudnya, Jayus. ya beda-beda lah gitu pandangannya. Tapi bagi aku dia punya potensi. Dan menurut Dede, jujur sekilas aja dibaca. Kira-kira karir 2023 seorang Kimau ini bagaimana? Bagus banget, parah. Baru gua berani cium. Wah, Dengan catatan, Keren. apa ada pesan-pesan apa buat Enggak Kimau? ada sih. Misalkan Ya, nggak boleh makan sate atau apa? Gitu. pakai susuk dong. Susuk kali ya. Enggak, aku udah ngerasa Kimau tuh oke, nyaman. Ya tetap kayak gini-gini aja, tetap low profile. Itu aja sih. Udah oke banget. Amin. tahun depan tapi hoki dia dalam pernikahan masih sesuai dengan kata lu tadi. Pernikahan anjlok. Pikir-pikir apa? Kawin cerai. Masih kencing kuning nggak? Kencing kuning. Kencing nanah? Masih nggak? Hairpress gitu. Bukan gue ngomong ya. Tapi gede loh kamu punya tadi. Iya, kalau aku Dipegang sendiri- lagi tadi. Pegang. Dede pengen megang. Ah? Enggak, resolusi dari aku sendiri ya. Iya, apa tuh? Aku belum ada nanyain ya, udah nggak apa-apa. Saya nanya sendiri tentang diri saya. Resolusi di 2023 itu berharap ya, gini, apapun semua rencananya, yang pasti saya berharap dan berdoa bahwa manusia itu selalu tertanam cinta. Karena tadi banyak perpecahan antara ras, golongan, Iya, agama iya. atau apapun. Itu tanpa adanya landasan cinta di dalam hati dia. Cinta terhadap sesama kita ciptaan Tuhan atau siapapun. Semoga kita meminimalisir juga hal-hal kejadian
yang mampu memprovokasi kita dengan mudah gitu loh. Karena saya tuh ada juga ya kepikiran ya, kalau dengan riset apa yang saya selama ini pelajari juga ya, rentan banget di tahun politik itu adalah tahun konflik. Bagaimana tadi Dede bilang juga kan, banyak banget kita bisa dipecah belah dari sisi ras, sisi agama, sisi golongan, pilihan dan lain-lain. Justru ini harus didasari dengan cinta di dalam perasaan semua manusia. Wow, luar biasa. Dan kalau untuk pernikahan cuma kamu yang layak untuk menjadi pasangan Siapa? terakhir aku. Iya. Kamunya general. Siapa aja bisa masuk? Iya kamu. Iya kamu iya. Cuma ya. Aku tunggu kamu di Jakarta. Oh, oke. Sekarang kan kamu. Kasih golden ticket biar ke Jakarta. Pesan buat Indonesia ini terakhir, Rai. Baik dari bencana, kesehatan, atau kisi-kisinya apa nih biar ibaratnya kita bisa siap menghadapinya. Ya, kisi-kisi pesan aku, ketika terjadi bencana di tahun 2023, aku berharap kita sama-sama saling bergandengan tangan. Itu lagi yang aku bilang. Apa yang terjadi benar-benar kita harus bersatu, jangan melihat ini agamanya A, ini agamanya B, kita nggak boleh bantu dan segala macam gitu kan. Dan akhirnya ya itu aja, moga-moga semua aman di tahun 2023 ya. Thank you, amin. Terima kasih buat Dede. Iya, Terima kasih juga buat kamu. Terima kasih Yuki banyak. Aku belum. Kamu terima kasih Dede. Semoga ramalan tentang aku benar ya. Iya benar. Tapi jujur ya Dek, kalau misalkan Yuki ini memang ada aslinya, mau aku nikahin Yuki. Kalau misalkan ada asli wujudnya kayak begitu banget ya, misalkan ya. Cewek segini Cantik kecil, banget. yang ada ketemu punya lu sobek. Bukan, maksudnya lautnya cantik banget. Oh iya. Iya. Oke, Yang di terima foto kasih. tadi kayak gini nih, mirip nih, gue lihat Iya, nih. makanya kan selera gua kayak gitu. Tapi cantik ya. Iya, cakep-cakep banget. Itu Cantik kan? mudah-mudahan terakhir lah. Iya. Aku jamin tidak akan ada perceraian dan aku akan coba semaksimal aku untuk mencegah. Buat yang saya pasti penasaran kan siapa sosok cewek Vicky. Pokoknya setiap episode gue bakal kasih kisi-kisinya karena cakep banget sih. Makanya saksikan terus Vicky Mau. Udah deh bareng-bareng ya. Oke. Kita tetap ketemu lagi di Vicky Mau.